Selamat sore, Romo. Saya tuh senang kalau diminta untuk berbagi tentang keraiman ilahi. Karena kita hidup itu pasti tergantung dengan keraiman Allah yang diberikan kepada kita sejak kita lahir sampai sekarang. Nama saya Romo Felix Supranto SSCC. Saya pastor kepala di Gereja Katolik Santa Audilia Citaraya Tangerang, Keuskupan Agung Jakarta, sekaligus praktisi lintas agama dan pengembangan masyarakat di Tangerang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, memahami, menghayati keraiman ilahi adalah membuat kita merasa dicintai oleh Tuhan. Sedosa apapun yang kita buat, keraiman Allah juga disediakan bagi kita asalkan kita mau bertobat. Maka temanya sangat indah yang diberikan yaitu manfaat mendoakan arwah menurut Alkitab. Hal ini tidak bisa dipisahkan dengan keraiman Allah. Ini mendoakan arwah menurut Alkitab. Dan firman Tuhan sangat indah. Ada di dalam Yohanes. Di dalam Yohanes dikatakan sangat indah. Ada sedikit masalah. Yohanes 6 ayat 31-40. Yang menarik ini satu ayat. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bahwa kehendak Allah itu satu, supaya semua orang yang dipercayakan Allah, dipercayakan Bapa kepada Yesus, mereka semua diselamatkan. Itulah kasih yang luar biasa dari Allah, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu kita semua diminta bukan hanya berdoa untuk orang yang hidup, tetapi juga untuk orang yang sudah meninggal. Nah, ini orang meninggal. Mengapa kita mendoakan orang-orang yang meninggal? Orang yang meninggal sudah nggak bisa berdoa lagi. Pernah lihat orang meninggal berdoa enggak? Enggak berdoa lagi. Maka tugas kita lah. Ini enggak bisa berdoa lagi. Maka tugas Anda dan saya yang berdoa kepada Yesus untuk saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia. Anda dan saya mempunyai kewajiban untuk mendoakan orang-orang, terutama saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia. Orang non-Katolik, orang Kristen non-Katolik, tidak percaya bahwa doa-doa kita untuk orang meninggal itu nggak ada gunanya. Karena itu urusan Tuhan, masuk surga atau neraka. Bayangkan kalau tidak percaya dan api penyucian, yang masuk surga itu hanyalah orang-orang yang suci. Jadi surga kosong itu. Surga kosong. Tetapi karena kerahiman Allah, di mana Bapa sendiri
menghendaki semua orang yang tadi percayakannya kepada Yesus, mereka dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi kalau kita percaya tentang kerajaan ilahi, kita percaya akan kasih Allah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah mempunyai kuasa yang luar biasa untuk memasukkan orang ke surga. Juga punya kuasa untuk memasukkan orang ke neraka. Tetapi juga Allah mempunyai kuasa untuk memasukkan orang umatnya ke dalam api penyucian. Api penyucian adalah tempat pemurnian jiwa sehingga orang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kerajaan kekudusan. Maka yang tidak kudus tidak bisa masuk ke dalam tempat itu. Maka perlu dimurnikan. Itulah cinta kasih Allah yang besar kepada Anda dan saya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, maka doa-doa Anda dan saya berguna ini bagi jiwa-jiwa yang sedang menantikan bantuan kita, yang sedang berada dalam pemurnian. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, dan kita lakukan adalah mendoakan mereka. Dan melalui doa-doa kita kepada saudara dari kita yang dalam tempat pemurnian, ini merupakan ungkapan kasih kita kepadanya. Dan itu mengamalkan kasih yang nyata. Karena saudara-saudari kita di api penyucian membutuhkan pertolongan kita. Dan Allah, Yesus sendiri tersenyum, gembira, karena kita hidup di dalam kasih, mendoakan arwah orang-orang beriman. Kita lihat 2 Makabe 12:38-42. Memang yang non-Katolik nggak percaya karena dianggap tak Makabe bukan bagian dari Alkitab. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, prinsipnya dasar dari mendoakan arwah di api penyucian adalah ini. Kita adalah satu tubuh. Yesus sebagai kepalanya. Nah, dan ini kesatuan tubuh Kristus ini, Anda dan saya, baik yang ada di dalam dunia, ataupun yang sudah mulia di surga, dan juga yang sedang di dalam pemurnian, tidak bisa dipisahkan. Bahkan maut pun tidak bisa memisahkan kesatuan tubuh Kristus ini. Tuhan punya jembatan yang menyatukan kita. Jembatan itu adalah iman. Firman Tuhan sangat indah, bisa lihat. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39. Pendek kata, kesatuan tubuh Kristus itu diikat oleh kasih Allah yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Nah, kasih Kristus yang mengikat kesatuan kita sebagai saudara membuat ada 3 status gereja.
Ini. Gereja yang pertama adalah gereja peziarah, pengembara. Anda dan saya sedang ada dalam gereja pengembara. Yang kedua adalah gereja yang jaya. Saudara-saudari kita yang sudah masuk bersekutu dengan orang-orang kudus. Dan ini gereja yang dimurnikan. Gereja dimurnikan adalah saudara-saudari kita yang sedang menantikan untuk dimasukkan ke dalam kerajaan surga yang ia rindukan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota tubuh Kristus, kita hendaknya bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia bab 6 ayat 2. Bagaimana caranya? Dia di Roma bab 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan orang yang lemah sekarang adalah saudara-saudari kita yang ada di api penyucian atau di tempat pemurnian. Caranya bagaimana? Kita mendoakan, menolong orang atau saudara-saudari kita yang berada di dalam api penyucian. Ini kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang meninggal, yang berada dalam api penyucian, terutama melalui apa? Intensi misa. Ini kita kan sering intensi misa, nanti bulan November jangan lupa untuk membuat intensi misa untuk saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Ini di 2 Makabi, di mana terjadi pada waktu itu Yudas Makabi ketika berperang banyak yang gugur dan ditemukan jimat-jimat, maka dia membuat korban silih agar teman-temannya yang meninggal itu bisa diterima dalam kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, percayalah bahwa Tuhan punya kasih yang tidak bisa dipisahkan, ikatan kasih yang sempurna. Orang-orang non-Katolik mengatakan tidak ada gunanya doa-doa untuk arwah, karena itu hanya urusan Tuhan. Itu hanya urusan Tuhan. Kita nggak punya urusan. Dan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan atas nama orang-orang yang meninggal tidak akan ada gunanya. Nah, sedangkan ajaran iman kita, karena bagi orang non-Katolik, itu orang diselamatkan hanya dengan iman. Cukup iman saja. Sola fide. Nah, bayangkan hanya dengan iman. Jadi perbuatan baik, orang baik apapun ya tidak mempengaruhi keputusan Allah. Ini. Nah, Katolik bukan sekedar iman. Iman ini orang masuk surga. Pintu. Tuhan membukakan pintu kerajaan Allah. Ini. Nah, bukan sekedar iman, tetapi iman yang nyata, iman yang bekerja dalam perbuatan kasih. Iman yang nyata dalam perbuatan kasih. Iman yang nyata dalam perbuatan kasih. Ini. Jadi, perbuatan yang didasarkan pada iman
perbuatan baik yang daripada iman itu akan membantu saudara-saudari kita yang dalam api penyucian. Pendek kata, iman yang bekerja atau yang terungkap dalam perbuatan-perbuatan kasih, maka berguna bagi kita yang kita doakan sekarang ini, atau bagi diri kita sendiri. Karena itu dikatakan dalam Galatia bab 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi iman tanpa perbuatan mati. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya ini. Nah, kita berdoa untuk siapa? Kita itu berdoa bagi saudara-saudari kita yang berada di dalam api penyucian. Ini. Jangan kita tidak berdoa untuk orang-orang yang sudah masuk neraka, nggak ada gunanya. Waduh, sudah masuk neraka ya sudah nggak ada gunanya. Itu api yang kekal. Tetapi kita mendoakan jiwa-jiwa yang belum sempurna seutuhnya. Perlu kita doakan. Yang masuk surga mungkin sedikit, langsung masuk surga itu sedikit lah. Gitu. Tetapi bagi jiwa-jiwa yang di api penyucian untuk pemurnian. Karena apa? Api penyucian itu adalah bukan seperti api yang digoreng, itu bukan. Tetapi kerinduan sudah melihat surga, tapi pintu belum dibuka. Maka pada akhirnya, sampai waktu selesai pemurnian, mereka akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan damai dan sukacita. Maka yang kita mohonkan adalah apa? Yang kita mohonkan adalah kita mohon belas kasih Allah agar Allah mengampuni dosa mereka sehingga mereka segera dapat bersekutu dengan orang-orang kudus di surga. Karena itu kita sering mendengarkan lagu itu, penderitaan dari orang-orang yang di api penyucian adalah kerinduan untuk segera masuk kerajaan Allah. Maka kita membantu dengan doa-doa kita, terutama di dalam misa kudus. Saya suka lagu, kalau untuk orang meninggal itu nyanyinya gini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya percaya doa-doa untuk orang-orang yang meninggal pasti bermanfaat bagi mereka dan bermanfaat bagi kita sendiri. Karena kita mempraktekkan atau melaksanakan perintah Tuhan untuk mengasihi
dan menolong secara nyata orang-orang yang lemah. Beberapa tahun yang lalu, saya mengenal suatu keluarga. Keluarga itu punya anak kecil umur 8 tahun atau 9 tahun. Anaknya ramah sekali, rajin ke gereja. Anak itu dikenal sebagai anak yang baik. Ketika di gereja semuanya disapa. Di mal semuanya kenal. Di tempat-tempat lain, di perumahannya kenal. Kenapa? Ternyata ketika dia pergi bersama mamanya, dia selalu mengatakan, "Ma, tolong beliin roti." Pertama dia pikir untuk dia, ternyata dibagikan pada satpam-satpam yang ia temui. Suatu hari tidak terduga, anak itu berenang bersama kawan-kawannya. Tiba-tiba dia tenggelam, tangannya menengadah ke atas, dan meninggal. Ibunya sangat sedih. Dia sudah menerima kenyataan ini. Dia ketemu saya, "Bu, ya inilah mungkin Tuhan ingin menjaga kemurnian dia. Mungkin bisa dilihat di kamar si Dedek meninggalkan suatu pesan enggak?" Ibunya itu masuk ke dalam kamar anaknya dan dia kaget. Ternyata di situ ada surat 2 hari sebelumnya ditulis oleh anak itu. "Mom and Dad, I will go to God. I will go to Jesus. When you miss me, please pray to God." Papa, Mama, saya pergi ke Tuhan Yesus. Kalau Papa, Mama rindu saya, berdoalah kepadanya. Luar biasa kesaksian iman. Ibu pun terhibur, ternyata ada kerajaan Allah. Dan pentingnya berdoa untuk jiwa-jiwa yang berada di api penyucian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Rahim. Karena itu, untuk mendoakan orang-orang saudara dari kita yang di dalam api penyucian perlu doa syafaat. Lalu orang bertanya, syafaat itu apa? Doa syafaat itu kita berdoa atas nama orang-orang yang sudah meninggal, yang berada dalam api penyucian. Contohnya begini. Seorang ibu, anaknya mencuri apel di tetangganya. Anaknya takut ketemu di sana, takut, malu, dan sebagainya. Ibunya datang ke rumah yang punya apel itu. "Bapak, maaf ya, anak saya tadi sudah ngambil apel, ngambil mangga." Gitu. "Mohon maaf sekali, anak saya nggak berani." Jadi kita berdoa atas nama mereka yang berada di api penyucian. Anaknya ndablek, berantem terus. Papanya atau mamanya atas nama anaknya itu, dia bisa minta maaf. Itu doa silih yang dimaksudkan kita berdoa atas nama orang-orang yang kita doakan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selain doa syafaat dan doa silih, adalah ini, indulgensi penuh. Indulgensi penuh itu diberikan setiap tahun pada bulan November, yang dimulai tanggal 1 sampai dengan 8 dengan Misa Kudus. Dan juga pengampunan dosa. Ya, sekarang mungkin pengakuan dosa tidak mungkin, ya pertobatan. Maka jangan lupa mulai tanggal 1 sudah ikut misa. Jangan bolong-bolong. Kenapa? Karena
Orang tua kita yang meninggal begitu mencintai kita, kita suruh ikut misa 8 kali aja, beratnya luar biasa. Kita lakukan. Ada 3 untuk mendapatkan indulgensi. Pertama, yaitu ikut misa selama 8 hari. Kemudian yang kedua, ada pengakuan dosa. Kalau nggak memungkinkan, Allah tahu dengan pertobatan pribadi. Kalau sekarang, kalau nggak tahu di Surabaya, kalau di tempat Jakarta kan belum. Nah, kemudian perbuatan amal kasih. Ini tadi, yaitu derma dan perbuatan baik lainnya. Ini kita lakukan untuk menolong dan membantu saudara dari kita yang berada dalam api penyucian. Tapi terutama adalah jangan lupa intensi misa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, walaupun orang non-Katolik tidak percaya akan kitab Makabe, tidak percaya bahwa doa-doa kita ini dapat membantu orang-orang yang sudah meninggal, yaitu orang-orang yang di api penyucian. Tapi pada dasarnya, dan itu jelas-jelas pernah dilakukan, adalah ada kebiasaan orang-orang Yahudi sebelum Kristus itu sudah mendoakan arwah orang-orang yang sudah meninggal. Ini kebiasaan sudah. Dan itu dilanjutkan oleh para rasul. Dilakukan juga oleh Paulus. Paulus juga. Paulus berdoa untuk siapa? Onesiphorus, temannya. Di mana Onesiphorus itu sangat baik. Pada waktu Paulus di penjara, dia tidak malu mengunjunginya. Ketika berada di Roma, dia juga menemuinya. Maka di 2 Timotius 1:18, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya, yaitu Onesiphorus, bisa dilihat nanti di ayat sebelumnya. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepada Onesiphorus pada harinya, hari Tuhan. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Saudara-saudariku yang terkasih, Paulus telah melakukan doa bagi arwah bagi temannya, yaitu Onesiphorus. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, selain dalam kitab suci dan apa yang dilakukan dalam gereja awal, bapak-bapak gereja juga mengajarkan kepada kita untuk mendoakan arwah di api penyucian. Tertullianus mengajarkan kepada Anda dan saya untuk mengadakan atau merayakan misa bagi orang yang meninggal setiap tahun. Setiap tahun pada hari meninggal mereka. Ini. Kemudian kita mesti tahu Santo Agustinus dan Santa Monica. Ini menarik sekali. Santa Monica berkata kepada putranya Agustinus, "Nak, engkau bisa memakamkan tubuhku di mana saja ia berada. Gak usah peduli. Tapi yang saya minta hanya satu. Ingatlah aku dimanapun kau berada di altar Tuhan. Ingatlah aku di altar Tuhan di dalam perayaan Ekaristi di mana engkau berada." Dan ini juga yang saya lakukan saat ini. Terutama ya untuk ibu saya dan saudara-saudari kita semua, saudari saya, keluarga saya. Nah,
Maka dalam katekismus Gereja Katolik dikatakan sangat indah. Mendoakan orang-orang meninggal, orang-orang yang berada di dalam api penyucian. Ini terutama di dalam Ekaristi, sangat menolong orang-orang yang berada dalam api penyucian untuk segera bersekutu dengan Allah. Ini. Kenapa? Dengan doa-doa itu dia disucikan. Ini. Katekismus mengajarkan hendaknya kita mendoakan arwah orang-orang beriman yang berada dalam api penyucian, terutama di dalam Ekaristi, untuk disucikan. Supaya apa? Mereka segera bangkit. Untuk apa? Memandang Allah penuh dengan kebahagiaan. Ini. Ingat 2 Makabi 12:45. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikian dengan Ayub. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Jadi, Ayub sendiri, dalam kitab suci, menyucikan anak-anaknya yang mungkin telah berbuat dosa dengan korban yang dibawa agar mereka benar-benar dimurnikan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, ini ibu saya meninggal dalam usia 87 tahun. Saya punya pengalaman. Bulan September yang lalu saya sakit kekurangan natrium begitu lama di rumah sakit. Ibu saya itu punya cita-cita tidak tergantung sama orang, dia tetap akan bekerja sampai mengembuskan napas terakhirnya. Pada bulan September saya di rumah sakit, ibu saya tiba-tiba telepon saya, "Felix, kamu pulang. Saya sakit parah." Saya bingung. Aduh Tuhan, gimana caranya saya? Kalau saya memberitahu bahwa saya sedang di rumah sakit, pasti ibu saya semakin menderita. Akhirnya bilang sama adik saya, coba kamu sana beritahu saja. Nanti pasti saya juga pulang. Kemudian ibu saya di rumah sakit. Waktu itu kan masa pandemi. Ibu saya sudah mulai senang karena ada adik saya, senang loh. Tiba-tiba dia harus menjalankan PCR. Nah, ibu saya walaupun usia 87 tahun tahu bahwa itu harus PCR ada diisolasi. Waktu tempat-tempat orang COVID, mungkin stres. Kemudian 2 hari kemudian, ibu saya dikembalikan ke ICU dan meninggal. Yang membuat saya menyesal dan saya tidak mampu melakukannya karena saya sakit di rumah sakit dan tidak bisa pulang. Saya yakin ibu saya juga kecewa dengan keadaan ini karena saya tidak menyampaikan kenyataan itu. Maka tapi bersyukur ibu saya mendapatkan rahmat, dia minta sendiri minyak suci dan sebagainya. Maka yang saya lakukan sampai sekarang, saya percaya, saya bersyukur sebagai seorang imam. Setiap hari saya misa dan saya sebut nama ibu saya. Kan di dalam doa syukur agung itu jelas dikatakan, kita juga berdoa untuk orang-orang yang meninggal dalam Kristus.
yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Saya selalu mendoakan ibu saya dan juga om-om saya, adik-adik saya. Dan juga saya bilang mari kita hening sejenak. Kita mengenang dan mendoakan orang-orang yang kita kasih. Saya selalu hening sejenak di situ. Banyak yang mendoakan, banyak yang tidur juga. Gitu. Tapi itu yang saya lakukan. Dan saya percaya pasti ibu saya diangkat ke dalam kemuliaan kekal. Kita kan nggak ada yang tahu. Nggak tahu ya mana ya. Kita tuh yang kita doakan tuh kita masuk dalam neraka, surga, atau di api penyucian. Dan kita yakin, karena itu kita yakin, kita doakan saja menolong mereka. Karena ada kemungkinan dan kemungkinan besar berada di api penyucian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Dan ini juga selain berdoa, saya juga berani mengamalkan perbuatan-perbuatan kasih untuk ibu saya. Di masa pandemi ini, saya masih keliling. Kan masih ganas-ganasnya itu. Saya menengoki orang-orang umat kita terutama, yaitu mengunjungi mereka yang terkena COVID. Ada yang parah dan sebagainya. Dan kemudian saya kasih sembako, menolong mereka, dan puji Tuhan, saya nggak tahu saya kena COVID atau tidak, tapi sekarang saya masih hidup. Ini yang saya lakukan salah satunya untuk ibu saya. Di saat kau merasa hidup sendiri dalam kerasnya dunia, tersenyumlah. Bila kau pun harus berputus asa, berpikir semua akan berakhir, tersenyumlah. Kau tak sendiri, aku di sini. Nantimu bersama hangatnya mentari. Kau tak sendiri, aku di sini. Berikan tanganmu, mari kita hadapi. Hidup memang tak selalu seperti yang kau inginkan, yang kau harapkan. Hadapilah dengan hati tenang dan tetap melangkah. Kau tak sendiri. Kami di sini, raihlah tanganku, bersama kita lewati. Tak selalu seperti yang kau inginkan, yang kau harapkan. Hadapilah dengan hati tenang, teruskan melangkah. Kau tak Jadi dikatakan bahwa
selain doa syafaat, indulgensi, terutama intensi misa untuk mendoakan arwah supaya mereka dipercepat masuk di dalam kerajaan Allah, kerajaan terang dan damai, dan itu juga dengan perbuatan-perbuatan baik. Tadi Bapak tadi yang sangat mengerikan juga, doanya kontra, kemudian yang saya kaget tangan-tangan jaringnya itu digigitin tikus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, nah, karena itu Anda dan saya, terlepas orang percaya atau tidak tentang ajaran api penyucian dan pentingnya doa arwah, yang penting Anda dan saya sebagai orang Katolik ini dogma yang dimana Anda dan saya seharusnya melakukannya. Dan yang penting adalah bahwa Anda dan saya ini merasakan keindahan dengan adanya persekutuan orang kudus dan juga kita yang masih berziarah di dunia dan juga orang-orang saudara-saudari kita yang di api penyucian. Persekutuan yang diikatkan oleh kasih Kristus di mana tidak ada satupun kuasa yang bisa memisahkan. Dan kita percaya yang masih hidup ini, yaitu kita mendoakan mereka. Dan ketika mereka sudah masuk surga, kita percaya bahwa mereka juga mendoakan kita. Doa kita tidak melangkahi pengantaran Yesus Kristus sebagai pengantara pada Bapa. Pasti Tuhan Yesus juga ini mengizinkan para kudus ini mendoakan kita. Karena apa? Yesus sendiri mengatakan yang dikehendaki Bapa adalah semua orang beriman yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan persekutuan para kudus tadi, doa-doa orang kudus tadi, di mana para kudus saling mendukung untuk karya keselamatan Allah bagi manusia. Maka percayalah, Anda dan saya pasti memiliki tiket masuk kerajaan Allah dengan berbuat baik, mendoakan mereka dalam doa syafaat, doa silih, indulgensi, derma, perbuatan baik, terutama dalam intensi misa kudus. Karena itu, doa arwah umat Katolik yang singkat, ini yang saya beritahukan adalah sederhana. Bapa, ampunilah segala dosanya dan terimalah dia dalam pengakuan kasih-Mu. Ia telah mati seperti Kristus, maka perkenankanlah ia pun bangkit seperti Kristus. Saudara yang terkasih, semoga Anda dan saya sekarang ini tidak takut dengan kematian, karena kita tahu kematian itu pasti sebagai jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tidak takut lagi, karena apa? Ada harapan akan hidup kekal dan ada persekutuan orang-orang kudus dan juga dengan orang-orang yang di dunia ini mendoakan kita. Saya itu sering menyaksikan orang, kadang-kadang disuruh, tapi orangnya itu ateis. Tapi kalau mendoakan orang ateis itu saya kasihan. Wajahnya itu apa ya? Ya tidak ada ekspresi, matanya itu kosong, seperti tidak ada harapan, meninggal ya mau kemana, seperti sudah habis segalanya. Tetapi ketika orang beriman dan kita doakan, itu matumnya suci, itu bisa tersenyum bahagia. Saudara-saudara yang terkasih, kita adalah orang yang bahagia, punya Tuhan yang penuh kasih, yang menyediakan tempat pemurnian bagi kita dan saudara-saudari kita. Yakinlah, apalagi yang dipuji kerajaan ilahi ini, pasti punya tiket masuk kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semuanya.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya akan berdoa untuk Anda yang sakit ataupun yang meninggal. Mari kita sekarang hening sejenak. Percayalah kerahman ilahi begitu besar bagi Anda dan saya yang sakit. Anda yang terbaring di tempat tidur karena sakit saat ini, atau yang menderita sakit, pegang bagianmu yang sakit, darah Kristus akan mengalir di bagianmu yang sakit dan pasti Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Bawa juga saudara-saudarimu yang sakit. Pegang bagianmu yang sakit. Darah Kristus bekerja. Darah Kristus dahsyat, menyembuhkan, memulihkan. Pegang dalam bagianmu yang sakit. Tuhan Yesus, semoga darahmu yang murni dan sehat mengalir di dalam organ-organ tubuh kami yang sakit. Sebutkan dengan jelas pada Tuhan sakit penyakitmu. Berjamaah. Dan juga sakit orang-orang yang engkau doakan. Semoga tubuhmu yang murni dan sehat mengubah tubuh kami yang lemah ini, dan semoga kehidupanmu yang sehat dan perkasa mengalir dalam diri kami, bila itu benar-benar kehendak kudus-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, karyaman-Mu senantiasa terbuka lebar bagi anak-anak-Mu. Lepaskan segera saudara-saudari kami yang berada dalam api penyucian. Sampaikan nama-nama orang-orang saudara-saudarimu yang sudah meninggal. Tuhan Yesus, Engkaulah andalan kami. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami, menyembuhkan kami. Hanya Engkaulah yang punya kasih yang besar, yang dapat menyembuhkan dan juga mengangkat saudara-saudari kami yang berada dalam api pemurnian menuju kerajaan-Mu. Allah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Pegang bagianmu yang sakit, saudaraku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan sakitku, Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Saudara-saudariku yang memiliki persoalan yang besar, yang belum ada jalan keluar, pegang hatimu dengan kedua telapak tanganmu. Tangan kereman Allah akan menggunakan tanganmu. Tuhan Yesus yang Maha Baik,
Kami datang kepadamu dengan membawa banyak kesulitan yang sudah tidak sanggup kami hadapi. Sampaikanlah kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalanmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon bantuan-Mu untuk dapat melewati kesusahan ini. Bantulah anak-anak-Mu yang lemah ini agar diberikan ketenangan hati dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya Engkau adalah andalan kami. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Yesus, Kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, Engkaulah andalan hidup kami. Kami percaya bahwa kami pasti sanggup melewati semua perkara kami ini, sakit penyakit kami, dan kami akan merasakan saudara dari kami yang diapit penyucian. Kau angkat ke dalam kemuliaan-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kuasa-Mu dahsyat. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengubah air mata kami menjadi sorak-sorai. Dan Tuhan memberkati kita dengan kuasa kerahmat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.